Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha rahman, maha rahim, yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, mencurahkan taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Allah telah karuniakan kepada kita semua kenikmatan untuk bermuajahah kembali di kajian Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Tepat di hari Senin, Alhamdulillah, hari ke-14 di hari ke-15 di bulan Juni 2026 atau bertepatan dengan kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah waktu Indonesia Barat, dan insya Allah kita akan memasuki kembali kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maktun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, yang seperti biasa akan dibimbing oleh Gurunda Al-Ustaz Ali Hasan Bawazi Hafidhullah Ta'ala. Di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak tentang ataupun juga peristiwa sholat terakhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab bermajelis di Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini eh, dengan tulus, dengan niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya jemaah sekalian, kami tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan nanti, selama materi yang akan kita dapatkan nanti selama 1 jam ke depan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah kekokohan, kefakihan agama kita, al-Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian juga mudah-mudahan ilmu tersebut dapat kita amalkan sekaligus juga dapat kita dakwahkan kepada siapapun. Selanjutnya jemaah sekalian, kita siapkan catatan-catatannya, kemudian juga eh, di sesi kedua nanti insya Allah oleh panitia akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab, dan kami sarankan untuk pertanyaan sesuai dengan materi kajian pada malam hari ini, yakni sholat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Dan bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan di luar tema, insya Allah akan coba kami akomodir atas, tentu saja atas izin Ustaz Ali Hasan Bawazi Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, selama kajian berlangsung, mohon untuk mengikuti tata tertib ataupun juga adab-adab majelis, seperti senantiasa menjaga fitur mikrofonnya agar dalam kondisi off, kemudian juga khusus bagi jamaah akhwat untuk senantiasa menutup aurat, menutup fitur kamera juga atau off cam selama kajian.
yang berlangsung, dan untuk jamaah ikhwan bagi yang ingin kan yang ingin dapat disampaikan ini tombol raise hand pada secara interaktif. Selanjutnya jamaah ketahui dan Bumiku juga Majelis Taklim Bumiku kami dapat tergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji. Di mana di grup Bumiku Mengaji, ikhwan maupun juga akhwat, kami akan menghadirkan atau eh, memberikan informasi-informasi terkait dengan rencana ataupun juga agenda-agenda kegiatan taklim ataupun juga kelas Thalabul Ilmi yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji bersama para asatizat Bumiku Mengaji. Baik, Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Babadir Hafizahullah wa Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah, Alhamdulillah Anabi khair Ustaz. Bagaimana Ustaz? Keluarga, Ustaz dan Alhamdulillah keluarga sehat. sehat? Kecuali sedikit flu, alhamdulillah sih semuanya sehat walafiat insyaallah. Oh, Masya Allah, siapa kalau Ustaz? Amin ya Ya Rabb. Allah. Baik, tidak apa-apa. Iya, ini mungkin sisa-sisa nyetir dari Jawa Timur ya ke Jakarta Masya ya. Allah. Jadi Masya agak Allah. Ini capek, biasanya flu oleh-olehnya karena jalan-jalan kan ini. kecapean Ustaz. Masya Allah. Insyaallah. Tapi Ustaz siapa kalau jika sudah siap kami langsung saja Nah, persilahkan kepada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, yakni tentang sholat terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah tauhid, hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dunia ini yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik segala ujian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sejumlah nikmat kepada kita, dan tidak cukup dengan nikmat itu berupa nikmat lahir yang kita rasakan, tapi juga nikmat batin yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat batin yang dimana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulnya, dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembahasan kita sebelumnya,
Bagaimana kita telah membahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjadi imam sholat di saat sakit-sakit parahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara masuk. Aisyah. Berusaha untuk mengimami sholat. Sehingga dengan kondisi yang masih sangat berat, beliau berupaya untuk hadir di sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat bersama para sahabat. Sampai ketika Nabi sudah tidak sanggup lagi untuk itu. Dan disitulah Nabi SAW akhirnya memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk mengimami sholat. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa ketika telah berat sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, apakah kaum muslimin sudah menjalankan sholat? Dijawab oleh Aisyah dan yang lainnya, belum ya Rasulullah. Mereka menantikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan timba dan beliau mandi. Namun selesai mandi, beliau pingsan lagi. Setelah itu ketika beliau sadar, beliau bertanya lagi, As-sallan nas, apakah mereka sudah sholat? Dijawab belum ya Rasul. Mereka menanti. Sampai 3 kali seperti itu. Dan yang keempat pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berupaya untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama mereka. Sampai 5 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Sehingga ketika pingsan yang kelima kalinya dan kaum muslimin menanti sholat bersama Nabi SAW, sholat Isya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengimami sholat. Utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk menjadi imam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Umar, sholatlah kamu mengimami manusia. Dan Umar pun mengatakan, engkau lebih berhak untuk hal tersebut. Maka Abu Bakar pun menjadi imam dari beberapa hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Dalam sejumlah riwayat menjelaskan akan hal ini. Dan kita mengetahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan atau meminta Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti, sebagian ummahatul mukminin termasuk Aisyah radhiyallahu anha tidak ingin tidak ingin Abu Bakar menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW sedang sakit dan beliau di rumahku, disitulah Nabi SAW mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Idza qara'a al-Qur'ana la yamliku dam'ahu. Falau amarta ghaira Abi Bakar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kan ayahnya. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut. Beliau ini kalau baca Quran selalu nangis. Tidak pernah beliau itu tidak menangis kalau baca Quran. Yang seperti itu kurang pantas jadi imam. Kenapa tidak engkau perintahkan yang lain saja untuk jadi imam? Dan Aisyah mengatakan, wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasha'ama an-nasu bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah itu tidak
Kenapa beliau tidak ingin ayahnya sebagai pengganti Rasulullah SAW? Karena dia mengira bahwa orang tidak akan suka dengan siapapun yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Aisyah mengira seperti itu. Siapapun yang ada di posisi Nabi pasti tidak akan disukai. Maka faraja'tuhu marrataini aw thalathan. Aku pun mencoba menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW 2 kali atau 3 kali. Namun, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan liyusalli bin nasi Abu Bakar. Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Hendaklah yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar. Kalian wahai para wanita, karena di antara yang protes, dalam arti bukan protes, yang mengatakan, yang berusaha, yang mencoba menyampaikan kepada Nabi supaya jangan sampai Abu Bakar yang menjadi imam, bukan cuma Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa orang, bahkan di antaranya adalah Hafsah radhiyallahu anha. Yang Hafsah, Aisyah sendiri mengusulkan Abu Umar. Ya, di satu sisi Aisyah di dalam benaknya adalah mengira bahwa siapapun yang akan menjadi Abu Bakar, yang menjadi pengganti Rasulullah SAW, tidak akan disukai oleh kaum muslimin yang menjadi makmumnya. Tapi di sisi lain, Hafsah, putri Umar, berharap ayahnya yang menjadi imam sholat, karena suaranya lantang, suaranya didengar oleh kaum muslimin. Maka Hafsah pun mengatakan, kenapa tidak Umar saja ya Rasulullah? Tapi Nabi SAW menegaskan, liyusalli bin nasi Abu Bakrin, fa inna kunna sawahibu Yusuf. Hendaklah yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar. Sungguh kalian ini adalah seperti wanita-wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, apa maksudnya Nabi SAW menyamakan mereka ummahatul mukminin dengan wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dalam hal menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya, ya, di dalam hal tersebut. Karena Zulaikha, ya, istri dari pembesar Mesir itu, dia mengundang wanita-wanita itu untuk diajak makan, untuk memuliakan mereka, mengajak mereka untuk makan-makan bareng, dimuliakan. Padahal tujuan utamanya Zulaikha bukan itu. Tujuan utamanya adalah agar mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan dengan demikian akhirnya mereka bisa memaklumi kenapa Zulaikha sampai menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini juga dalam hal itu keserupaan dari apa yang diucapkan atau sikap yang ditunjukkan berbeda dengan maksud apa yang ada di dalam hati mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik wa ma hamalani ala kathrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi anna yuhibba an-nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abada wa la kuntu ara annahu lan yaquma ahadun maqamahu illa tasha'ama an-nasu bih. Fa'aradtu an ya'dila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mencoba mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, dan tidak lain banyaknya aku mempertanyakan hal ini kepada Nabi, karena di dalam hatiku aku menduga bahwa tidak akan mungkin kaum muslimin menyukai seseorang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudahnya. Ya, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdiri berada di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengira siapapun yang berada di posisi Nabi pasti orang akan menganggap tidak menyukai orang tersebut. Dan itulah kenapa aku berupaya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. 3 hari sebelum kematian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafat, beliau bersabda,
la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, berkata para ulama, ini menunjukkan peringatan atau larangan dari berputus asa dan anjuran untuk senantiasa berharap kepada Allah, terutama di akhir kehidupan. Dan berbaik sangka kepada Allah itu, kata beliau, wa ma'na husni dhanni billahi ta'ala an yadhunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Makna berbaik sangka kepada Allah itu adalah bahwa dia meyakini bahwa Allah akan merahmatinya dan Allah akan memaafkannya. Pesan ini, ikhwatal iman, sangat penting bagi kita semuanya, terutama kaum muslimin yang menjelang sakaratul mautnya. Bahwa sebagaimana antum menyadari, setiap muslim itu harus hidup di antara khauf dan raja, takut dan berharap. Dia hidup di antara dua hal ini, takut dan berharap. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang itu sehat, maka yang harus dominan pada dirinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, harus menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dia tidak menggampangkan dan mudah-mudah berbuat maksiat dan dosa. Dengan dia mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang sakit, maka yang dia tumbuhkan adalah rajanya, penuh harapannya kepada Allah. Bahwa Allah akan membersihkan dosa-dosanya, Allah akan memuliakan derajatnya, Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Maka oleh karena itulah di antara anjuran ketika kita mengucapkan kalimat motivasi kepada orang yang sedang sakit ketika kita menjenguknya, kita mengatakan kepadanya, la ba'sa, tahurun, insyaallah. Ini bukan apa-apa, biasa saja. Dan insya Allah akan bersih kamu dari penyakit ini. Insya Allah kamu akan bersih dari dosa dan maksiat. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di situ juga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, jangan salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kecuali dia dengan penuh keyakinan, penuh berbaik sangka kepada Allah. Sebagian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa berbaik sangka kepada Allah itu terutama ketika sakaratul maut atau ketika menjelang kematian. Ketika sakit menjelang wafat, maka hendaklah seseorang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka, penuh harapan kepada Allah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim atau seorang mukmin, dia ini selama hidupnya dia mengisi hari-harinya dengan penuh dengan ibadah kepada Allah, berusaha dengan secara maksimal bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mensyukuri nikmatnya, sabar terhadap ujian-ujian darinya, bertaubat dan beristighfar dari kesalahan yang dilakukannya. Jika seorang muslim telah mengisi hari-harinya dengan seperti itu, maka ketika dia sakaratul maut, ketika dia meninggal dunia, atau di saat dia sakit menjelang meninggal dunia, harusnya dia menumbuhkan sikap optimis kepada Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Karena dia sedang menuju rahmat Allah yang jauh lebih besar. Menuju kepada rahmat Allah yang jauh lebih besar. Antum sadari, ikhwafillah, kita di kehidupan dunia yang merupakan tempat kita diuji oleh Allah. Namun di tempat yang penuh dengan ujian ini pun, antum, ana, kita semuanya merasakan nikmat yang unlimited, yang tidak ada batasnya dari Allah Rabbul Alamin. Yang sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Inilah yang kita jalani sekarang ini di kehidupan dunia. Kita di negeri, di tempat di mana kita diuji, namun di tengah-tengah penuhnya dan banyaknya ujian yang kita jalani di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang luar biasa yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka bagaimana dengan darul jaza? Bagaimana dengan tempat di mana seorang hamba mulai merasakan balasan dari perbuatan yang telah dia perbuat, dari amal yang telah dia lakukan? Maka ikhwatal iman, sebagian para ulama, para salihin, mereka itu
begitu besarnya raja mereka, harapan mereka kepada Allah Rabbul Alamin untuk saudara-saudara mereka yang telah wafat. Sehingga anak pernah mendengar di antara pernyataan sebagian ulama yang mengatakan, ya ikhwan, antum perhatikan bagaimana kita yang ada di dunia ini, kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Rabbul Alamin. Maka bagaimana dengan saudara-saudara kita yang wafat? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah pulang ke alam barzakh? Pasti rahmat Allah di alam barzakh jauh lebih melimpah, jauh lebih besar ketimbang rahmat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan. Ini bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemudian selanjutnya ketika 2 hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dirinya lebih enteng, lebih ringan sakitnya. Maka beliau keluar ke masjid sambil dituntun oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW kakinya menyeret di tanah. Ya, beliau dituntun sebelah kanan Abbas, paman beliau, sebelah kiri adalah Ali bin Abu Thalib, sepupu beliau. Sambil kaki Nabi SAW menyeret, di saat itu Abu Bakar sedang sholat zuhur. Abu Bakar sedang sholat zuhur. Ketika Abu Bakar merasakan kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid, ya, keluar dari rumahnya, Abu Bakar ingin mundur. Abu Bakar ingin mundur. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa sebagian sahabat mengucapkan subhanallah, 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 mengingatkan Abu Bakar akan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar menyadari kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mundur dari tempat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan supaya dia stay tetap di tempatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma untuk mendudukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri Abu Bakar. Nabi SAW berdiri di sebelah kiri Abu Bakar. Artinya Nabi menjadi imam, Abu Bakar jadi makmum. Ya, maka Nabi SAW sholat mengimami sholat sambil duduk, dan Abu Bakar sholat sambil berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengikuti sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW duduk, Abu Bakar berdiri di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengikuti Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika di hari Ahad, Nabi kita wafat hari Senin. Ketika di hari Ahad, sehari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit Nabi sudah semakin parah. Sampai berita itu sampai kepada pasukannya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang ada di Jurf, yang sedang menanti instruksi berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berita sakit parahnya Nabi Muhammad SAW itu membuat mereka semuanya sedih. Maka akhirnya mereka pun balik ke kota Madinah. Usama balik, dan Nabi Shallallahu dan kaum muslimin yang lainnya, pasukannya Usama pun balik. Dan Usama menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menemui Nabi di saat itu Nabi SAW sedang pingsan, sedang tidak sadar. Menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi SAW tersadar dari pingsannya, beliau melihat Usama bin Zaid. Tapi Nabi SAW sudah tidak bisa berbicara. Beliau SAW cuma mengisyaratkan tangannya ke atas dan menunjuk ke Usama. Menangis tangannya ke atas dan menunjuk ke Usama. Begitu Nabi SAW. Di situ Usama mengatakan, fa'araftu annahu yad'uni. Di situ aku tahu bahwa Nabi SAW sedang mendoakan. Allahu Akbar. Ikhwa fillah, antum melihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau Nabi yang penuh kasih sayang kepada umat. Dengan kondisi yang sakit sakaratul maut. Sakit sakaratul maut. Masih mendoakan yang lainnya. Mendoakan umatnya.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersadar dan mulai bisa bicara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, Ya Aisyah, ma fa'alatil dhahab? Ya Aisyah, apakah kita masih punya simpanan emas, perhiasan atau emas? Maka Aisyah mengeluarkan kurang lebih 5 atau 7 keping, atau 8 keping, atau 9. Ya, ini beliau lupa dengan itu semua. Dan kemudian disodorkan beberapa keping emas itu, artinya di bawah 10 keping. Diletakkan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhihi inda anfiqiha. Bagaimana nanti, ya, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam andai kata dia mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ini masih ada di dirinya, masih dimilikinya, nafkahkan ini, belanjakan ini, sedekahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan 1 dirham pun, 1 dinar pun, 1 kambing pun, 1 onta pun, dan tidak mewasiatkan apapun kepada siapapun. Karena semua peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disedekahkan. Nanti kita akan membahas akan hal ini ketika kita membahas tentang warisan atau peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di malam Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lemah. Beliau sakit yang terasa bagi sebagian orang yang ada di sekitar beliau, bahwa sakit ini mengantarkan beliau kepada kematian. Ketika waktu subuh, ketika terbit fajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha bangun dari tempat tidurnya. Waktu sholat subuh ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap tirai rumah beliau yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Kaum muslimin yang sedang sholat bermakmum kepada Abu Bakar melihat kepada Nabi sampai mereka hampir membatalkan sholatnya. Sampai Abu Bakar dan kaum muslimin hampir membatalkan sholatnya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan menyibak tirai rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat kaum muslimin yang sedang sholat. Yang mereka dan lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat bagaimana mereka bersatu di bawah seorang imam yang satu. Dan bagaimana mereka dengan shaf yang rapinya, dengan berjamaahnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan peristiwa itu. Hatta idza kana yaumul itsnain wa hum sufufun fi as-salah fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitra hujrati Aisyah radhiyallahu anha yanzuru ilaina wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf thumma tabassama wa yadhhak fahamamna أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى السترة فتوفي من يومه. Ikhwatal iman, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika hari Senin, ketika mereka sedang berdiri
sholat berjamaah untuk sholat subuh, Nabi SAW menyingkap tirai rumahnya, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat kepada kami, beliau berdiri, wajah beliau seputih kertas. Ya, wajah Nabi SAW pada saat itu dilihat seputih kertas. Dilihat oleh para sahabat, Anas bin Malik dalam hal ini, bahwa begitu cerahnya, begitu bersihnya, begitu bersinarnya wajah Nabi SAW. Beliau tersenyum, beliau tertawa. Dan sampai kami hampir terfitnah melihat, karena begitu gembiranya melihat Nabi SAW di saat itu. Kami terfitnah sampai melihat Usama dan yang lainnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Abu Bakar pun mundur, berharap Nabi SAW berhenti atau datang untuk mengimami sholat bersama mereka. Karena beliau mengira Nabi SAW akan menjadi imam sholat. Namun Nabi SAW memberikan isyarat atimmu. Dia memberikan isyarat dengan tangannya, lanjutkan sholat kalian, dan beliau masuk lagi ke dalam rumah. Di hari itu beliau meninggal SAW. Beliau cuma memberi isyarat saja untuk menyempurnakan sholatnya. Dan beliau tutup lagi tirai itu. Disitulah beliau, di hari itu beliau meninggal. Ikhwatal iman. Nabi SAW menyampaikan di hari terakhir bahwa kenabian sudah tidak ada lagi. Setelah beliau meninggal dunia, tidak akan ada lagi nabi yang diutus. Yang ada hanyalah berita-berita baik. Dan berita-berita baik itu berupa mimpi-mimpi baik yang dilihat oleh seorang hamba. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW menyingkap tirainya dan kaum muslimin sedang berdiri sholat bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan, dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, wallahu a'lam bishawab, husnudzana ana adalah karena Ibnu Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk orang yang selalu menjaga dan merawat Rasulullah SAW bersama ummahatul mukminin yang lain. Di situ Nabi SAW menyampaikan, ayyuhan nas, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah yaraha al-muslim au tura lahu ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar-kabar berita kenabian, yang tersisa hanyalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau yang ditunjukkan kepadanya. Dan aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ruku. Maka kita menyebutkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Karena doa ketika sujud lebih pantas untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Selesai sholat subuh itu Nabi menyampaikan pesan ini kepada para sahabat. Dan para sahabat melihat, mereka mengira Nabi SAW sudah membaik kondisinya. Sudah mulai sembuh. Sehingga ketika Ali bin Abu Thalib keluar dari rumah Nabi SAW setelah menjenguk beliau bertemu dengan sejumlah sahabat. Bertanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Wahai Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan. Ini gelarnya atau kunyahnya Ali bin Abu Thalib. Karena putranya adalah Hasan dan Husain, maka beliau dipanggil Abul Hasan. Bagaimana keadaan Nabi SAW? Dijawab oleh Ali bin Abu Bakar, asbaha bihamdillahi bari'a. Alhamdulillah, Nabi SAW membaik kondisinya. Dan
Seringkali memang cirinya adalah seperti ini. Ketika seseorang itu sakit cukup parah, dan kemudian sudah waktunya dia kembali, sudah waktunya dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, terlihat kondisinya membaik. Ya, seringkali atau melihat atau mendengar atau melihat, ya, ceritanya adalah seperti itu. Orang yang sakit parah kemudian menjelang ajalnya seakan-akan sakitnya sembuh semua. Ya, sebagaimana seorang teman belum lama ini menceritakan ke anak, ya, bahwa ketika dia istrinya sakit parah dan dokter bilang, menyampaikan ke dia, dokternya mengatakan kepada sang suami ini bahwa alhamdulillah istrinya membaik. Tapi di saat seperti itu istrinya memberikan isyarat dengan mencubitnya dan menunjuk ke atas dengan mengatakan la ilaha illallah, dan tidak lama dia meninggal. Ali bin Abu Thalib melihat kondisi Nabi membaik. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib yang jauh lebih senior, yang sering menghadapi orang-orang tua dari kalangan Bani Abdul Muttalib, dari kalangan Quraisy, dan meninggalnya mereka, dia melihat itu, dia memegang Ali bin Abu Thalib, memegang tangan Ali dan menarik dan mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib, "Anta wallahi ba'da thalathin Abdul Asa." Demi Allah, nggak lebih dari 3 hari lagi kita tidak akan punya beliau. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, tidak akan lebih dari 3 hari lagi kita tidak akan memiliki beliau sallallahu alaihi wasallam. Inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saufa yatawaffa min waj'ihi hadha. Demi Allah, aku merasa beliau akan wafat di sakitnya yang ini. Wa inni la a'rifu wujuha Bani Abdul Muttalib 'inda al-maut. Demi Allah, aku mengenali wajahnya orang-orang dari Bani Abdul Muttalib ketika menjelang kematiannya. Idhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falanas'aluhu fi man hadzal amr. In kana fina alimna dzalik wa in kana fi ghairina alimna. Mari kita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya kepada beliau, siapa yang layak untuk menjadi pemimpin setelah beliau meninggal dunia? Kalau itu ada di antara kita, maka kita tahu itu. Dan andai kata pun bukan di kita, kita pun juga tahu. Sehingga beliau mewasiatkan hal itu kepada kita. Maka kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, Inna wallahi la in sa'alnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'anaha la yu'tinaha an-nasu ba'dahu wa inni wallahi la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita, demi Allah, andai kata kita bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak memberikannya kepada kita kepemimpinan sesudahnya, maka orang-orang tidak akan pernah memberikannya kepada kita. Dan demi Allah, kita tidak akan bertanya kepada beliau tentang hal ini. Kita tidak akan menanyakan hal ini. Melihat kondisi Nabi SAW yang semakin membaik, ikhwatal iman, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW di pagi hari setelah sholat subuh. Dia menemui Nabi SAW untuk menjenguk istrinya yang ada di Sunnah, di daerah Awali, Madinah. Ya, agak jauh dari rumah Nabi SAW. Karena selama menjaga Nabi SAW, Abu Bakar selalu menemani Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, ya Nabi Allah, inni araka qad asbahta bi ni'matin min Allah wa fadl kama nuhibbu. Wal yawm yawmu binti kharijah. Afa'atiha. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku melihat bahwa di pagi hari ini kamu berada dalam kondisi yang alhamdulillah, dalam keadaan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah jatahnya harinya bintu Kharijah, ya, salah seorang istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah boleh aku menemuinya, datang ke rumahnya sana ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan na'am. Maka Abu Bakar pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui keluarganya yang ada di Sunnah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika hal itu terjadi,
Ali bin Abu Thalib merasa bahwa Nabi SAW membaik. Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Hanya Abbas bin Abdul Muthalib yang merasakan dekatnya ajal Nabi SAW. Di saat itulah Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Yang beliau pada saat itu berbaring, beliau Nabi SAW pada saat itu berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan sakit yang sangat parah. Aisyah, Nabi SAW, dan juga ada putri Nabi SAW yaitu Fatimah. Ketika Fatimah melihat kondisi yang berat yang dialami oleh Nabi SAW, kondisi sakaratul mautnya Rasulullah SAW, sampai Fatimah mengatakan, wa kurba abata, wahai ayahku betapa menderitanya dirimu, wahai ayahku betapa menderitanya dirimu. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abika ba'dal yaum, innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan, al muwafatu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hari ini ayahmu tidak akan lagi mengalami kesusahan. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu apa yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun. Dan nanti pertemuan akan terjadi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin keraslah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dampak racun yang pernah mengena pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa Khaybar berdampak sampai memutuskan urat syaraf yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urat syaraf itu menjalur urat syaraf itu dari punggung sampai ke jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat itu urat syaraf itu pun terputus. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang dengan hal ini maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati dalam keadaan mati syahid karena terbunuh oleh Yahudi itu dan sebagai seorang nabi. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau mengatakan, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu ala mat'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadha awan wajadtu inqita'a adhuri min dhalika al-sunnah." Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun yang aku makan ketika di Khaybar. Dan ini aku merasakan bagaimana ada salah satu uratku yang di punggung yang terputus karena racun tersebut." Di dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim dengan sanad yang rijalnya semuanya thiqat, dari Ummu Mubashshir radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau sakit dan di mana beliau meninggal dunia di sakit itu. Dan kemudian Ummu Mubashshir bertanya, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, ma tattahimu bi nafsi?" Ya, kata Ummu Mubashshir radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Apa yang kira-kira engkau ini sakit karena apa ya Rasulullah? Fa inni la attahimu illa ta'aman alladhi akala ma'aka bi Khaybar wa kana ibnuha Bishr ibn al-Barra bin Ma'rur mata qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam." Namun kata Ummu Mubashshir radhiyallahu anha, yang aku duga ya Rasulullah, engkau ini sakit gara-gara racun yang engkau makan ketika di peristiwa Khaybar. Karena sejumlah sahabat, di antaranya putra dari Ummu Mubashshir yang bernama Bishr ibn al-Barra meninggal dunia karena racun tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana la attahimu ghaira, hadza awanun hadza awanun qita'i abduri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak yang aku duga adalah yang sama, bahwa aku sakit karena itu dan ini aku rasakan bahwa itu telah memutuskan urat yang ada di punggungku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
Ikhwatan iman rahimani wa rahimah. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Hakim dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan begini, li'an ahlifa billahi tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya an ahlifa wahidatan wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla ittakhadhahu nabiyyan wa ja'alahu syahida. Kata Ibnu Mas'ud, andai kata aku bersumpah 9 kali untuk menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati terbunuh, lebih aku cintai ketimbang aku bersumpah sekali saja. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkatnya menjadi seorang nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya sebagai orang yang mati syahid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kana baqiya atharuha, bahwa dampak dan pengaruh dari racun itu masih dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengecilkan dampak itu sebelumnya untuk sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar semua tingkatan kemuliaan itu didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, falamma arada Allah ikramahu bisyahadati zahara ta'thiru dhalikal athari al-kamini minasum liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mati syahid, maka beliau mulai merasakan dampak dari racun itu yang tersimpan pada dirinya, agar Allah menetapkan apa yang telah ditentukan, agar Allah menetapkan kejadian sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kepala Nabi di dada beliau. Di saat itu masuklah Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq, saudara Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang Abdurrahman masuk dengan tangannya membawa siwak. Siwak yang dipakainya untuk bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke siwak tersebut. Yang melihat ke siwak itu. Dan aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka dengan siwak. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi, "Akhudhuhu laka ya Rasulullah?" Apakah aku ambilkan siwak untukmu ya Rasulullah? Ya, tolong. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya dengan menganggukkan kepala. Maka Aisyah pun mengambilkan siwak itu, dan karena siwak itu masih keras, yang masih baru, maka tidak mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakainya. Dan Aisyah pun bertanya, "Ulayyinuhu laka ya Rasulullah?" Boleh aku lembutkan dengan gigiku ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakan. Maka diambil siwak itu, digigit oleh Aisyah, dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai lembut, kemudian sudah menjadi seperti kuas begitu. Maka kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersiwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana minhu." Aku tidak pernah melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kayu siwak sebagus, seindah seperti yang aku lihat pada saat itu. Begitu beliau menikmati menggunakan kayu siwak. Dan antum tahu bahwa siwak itu adalah matharatun lil fammi wa mardatun lirrabb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini di antara hal yang menjadi kebanggaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah di antara hal yang seringkali beliau sampaikan,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di dadaku, di rumah, di hariku, dan air liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersatu dengan air liur. Maksudnya air liur Nabi bersatu dengan air liurnya Aisyah, karena Aisyah melembutkan siwak itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga air liurnya bersatu dengan air liur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah di kajian kita berikutnya kita akan membahas hari yang paling dahsyat, hari yang paling menyedihkan bagi kaum muslimin, yaitu hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas hari wafat sampai dimakamkannya Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Wabarakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk pelajaran malam hari ini, peristiwa tentang sholat terakhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Dan kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya baik di chatbox Zoom meeting ini ataupun juga bertanya secara interaktif langsung. Dan mohon maaf untuk malam ini diprioritaskan pertanyaan sesuai dengan tema terlebih dahulu agar Ustazuna Ali dapat istirahat lebih awal begitu karena kondisinya sedang flu begitu ya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan jemaah yang ingin bertanya. Ustaz, mohon maaf tadi Ana sempat terputus di Nah, eh, saat Rasulullah SAW mengungkapkan eh, tentang apa namanya eh, kalian seperti perempuan di zaman Nabi Yusuf. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tadi baru sampai maksudnya, nah, terputus Ana. Tiba-tiba apa ya? Udah masuk ke kalimat berikutnya gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. nah, eh, maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, adalah karena Zulaikha, istri pembesar Mesir itu, dia di satu hari ketika tersebar isu gosip bahwa dia mencintai budaknya atau hamba sahayanya, maka dia mengadakan suatu pesta. Dia mengadakan pesta ini, tapi maksudnya bukanlah untuk mengadakan pesta. Maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada tamu-tamunya, ya, akan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, akan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga mereka mewajarkan dirinya sampai jatuh hati kepada Yusuf alaihissalam. Jadi dia melakukan sesuatu perbuatan yang maksudnya bukan seperti apa yang dia lakukan, ya, seperti yang dilakukan oleh Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa jangan Abu Bakar ya Rasulullah, tapi dan karena Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, karena suaranya itu lirih, takutnya adalah bukan membuat jamaah tidak bisa mendengar suaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa apa yang diucapkan oleh Aisyah bukanlah maksud yang semestinya, bahwa maksudnya Aisyah bukan itu, ya, bukan karena kekhawatiran supaya jamaah tidak mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi adalah karena dia khawatir jangan sampai kaum muslimin atau masyarakat kaum muslimin merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah a'lam bishawab. Oh begitu ya. Baik, alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Kami prioritaskan terlebih dahulu untuk malam ini khusus pertanyaan sesuai dengan tema. Tafadhol jemaah. Tapi Ustaz rupanya tidak ada yang bertanya. Oh ada, Ukti Nuraini, kami persilahkan. Ada pertanyaan Kang Zi? Assalamualaikum Ustadz.
Silahkan Ukti Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, tadi Nah, dijelaskan bahwa eh, salah satu penyebab Nabi meninggal itu ya diracun oleh Yahudi saat Hebat. peristiwa Khaybar. Eh, Ya, apakah itu yang berarti nak apakah di Khaybar itu yang Nabi diracun oleh wanita Yahudi itu Ustadz, betul, yang jadi Nabi sempat memakan benar, eh, potongan daging itu begitu Ustadz, mohon benar. penjelasannya. Jazakallah Ya, khairan. wajib khair. Nah, benar. Namun dampak dari racun itu tidak langsung terasa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membahas tentang tema itu, kita pun telah membahas dengan cukup mendetail tentang peristiwa tersebut. Itulah alasan kenapa wanita itu tidak dikisos oleh Nabi di hari itu, tidak dihukum mati. Ya dibahas oleh para ulama. Kenapa kok ada dihukum mati? Udah banyak meracun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW bertanya kepada wanita itu, kenapa engkau berusaha untuk meracunku? Wanita itu mengatakan bahwa jika engkau Nabi, kamu bakal tahu. Kata si wanita tersebut seperti itu. Jika kamu Nabi, kamu bakal tahu kalau itu ada racunnya. Dan memang daging itu berbicara kepada Nabi bahwa dia beracun. Tapi sudah terlanjur ada satu gigitan atau dua gigitan yang masuk kepada diri Nabi SAW. Sejumlah sahabat yang bersama beliau tidak langsung mati juga. Sakit, semakin parah dan kemudian meninggal dunia. Baru ketika ada sahabat yang meninggal dunia, maka wanita tersebut dikisos oleh Nabi SAW. Dihukum mati karena dia telah berupaya membunuh dan ternyata terjadi pembunuhan tersebut. Ya, maka ditegakkan hukum kisos kepada dia. Tapi ketika sebelum itu, Nabi SAW tidak menegakkan hukum dan dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah membalas untuk permasalahan yang terjadi pada diri beliau yang mulia. Kalau itu serangan kepada diri pribadinya, Nabi SAW tidak balas dendam. Tapi kalau serangan itu kepada agama, kepada syariat, kepada hal yang dimuliakan oleh Allah, di saat itulah maka Nabi SAW akan menegakkan keadilan atau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ukti Nuraini yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan. Semoga menambah wawasan kepada kita semua. Masya Allah, di malam hari ini kita tembus sampai dengan 98 jemaah pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Dan terakhir, mungkin sebelum ditutup, Ustadz menyampaikan Nah, eh, apa nasihat untuk kami di penghujung kajian malam hari ini. baik kan sih Allah barik fi. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada musibah yang lebih berat bagi seorang muslim melebihi kehilangan nabinya, melebihi kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah musibah yang kata Nabi wa innaha min a'zamin masaib. Ya, sampai Nabi SAW mengingatkan jika salah seorang dari kalian sedang susah, maka ingatlah kalian akan susahnya ditinggal olehku. Susahnya ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innaha min a'zamil masaib. Karena ditinggal Nabi SAW adalah musibah yang terbesar. Dan memang benar seperti itu. Nanti kita akan melihat, kita akan mendengar bagaimana terutama mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang setiap harinya mereka begitu dianugerahi nikmat yang sangat besar, memandang ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar tausiah-tausiah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar bacaan Quran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat beliau berdiri di atas mimbar, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat bersama mereka. Tiba-tiba begitu saja hilang dari hadapan mereka. Hilang. Dan itu adalah pukulan yang sangat berat yang mereka hadapi.
Dan insya Allah, ikhwatal iman, kita akan membahas di kajian kita yang akan datang hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada hari beliau dimakamkan. Dan ikhwatal iman, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika hal ini menjadi sesuatu yang susah diterima bagi kenyataan mayoritas mereka, yang mereka berdampingan dengan Nabi, berjuang dengan segala pengorbanan yang mereka korbankan, dengan harta, dengan nyawa, dan bukan waktu yang sebentar, terutama bagi para muhajirin, yang mereka di saat susah di kota Makkah, dan hijrah bersama Nabi ke kota Madinah, itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka untuk merasakan, bukan untuk melepas, tapi menerima kenyataan kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selama-lamanya. Dan di saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mengingatkan kepada para sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Dan beliau membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Dan tidaklah Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam telah ada rasul-rasul yang lain. Apakah ketika beliau meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan murtad keluar dari agama kalian? Ikhwatal iman, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita, tidak ada di tengah-tengah kita, tapi ajaran beliau masih hidup bersama kita. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah wasiat dan warisan beliau untuk kita. Dan pewaris yang terbaik, ahli waris yang terbaik adalah yang menjaga warisan terbaik yang diberikan oleh sebelumnya. Jika antum dan ana dan kita semuanya telah diberi warisan yang hebat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaga wasiat itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita memang belum pernah melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tapi insya Allah kita tulus dan benar di dalam mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap memohon kepada Allah Rabbal Alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas tauhid dan sunnah ini sampai nanti kita dipertemukan dengan beliau sebagaimana janji beliau, "Ana faratakum 'alal haud." Aku mendahului kalian, menunggu kalian di sisi telagaku. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di sana. Wallahu taala bisawab. Wallahu Amin. taala wa ana bisawab. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pengajarannya pada malam hari ini, ilmunya, kemudian juga hikmah-hikmah dari peristiwa sholat terakhir baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, dan juga tentu saja di tengah kesibukan Ustaz Zona Ali dan juga dalam kondisi yang sedang flu, menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita, kepada kami yang hadir di bumi mengaji pada malam hari ini. Semoga itu semuanya menjadi jariah untuk Ustadz dan juga keluarga, Ya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan diberikan kesehatan. La ba'sa tahuron insya Allah ya Ustazuna. Barakallahu fikum, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang tadi sempat menyampaikan pertanyaan melalui chat box. Namun pertanyaan di luar tema belum dapat kami akomodir karena kami memberikan memprioritaskan kesehatan saat untuk istirahat lebih awal begitu saja. Mudah-mudahan boleh itu. besok segera pulih kembali disediakan. Syafaqal Ustaz. Alhamdulillah, akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustaz, selamat Jazakumullah istirahat. khair. Barakallahu fiikum. Amin wa jazakallahu khairan.